gue gak diajak Oma, bahkan itu depan apartemen gue. Iya nanti nextnya lu diajak. Mobil-mobil sport gue kan parkirnya di Sunburst. Boro. Kau, boleh kau? Halo jangan nunduk, kau ya? Oke ya. Sehat Oma? Sehat, lu sehat ya? Oke bro. Iya, gak ada Ayu, gak ada pertanyaan built in ya? Gak ada. Judul ya, kita baca judul dulu untuk hari ini karena judulnya adalah Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gue tadi pas lihat bintang tamu masuk, gue lihat ini, itu Ruben, kok dia nggak nomor gue? Iya. Lu bener-bener satu generasi sama dia, Bor. Ini gue tua setahun doang sih sama dia. Tua setahun. Kalau gue itu nggak beda. Beda. Tapi nongkrong bareng. Nongkrong bareng. Oh. Cuma kalau dia nongkrong gue selonjoran beda ya. Beda. Kita panggil langsung ini dia, Raden Raka. Cuma aja, ini om aku ya, kenalin ya, ini om aku. Jadi buat penggemar-penggemar Raden apa namanya? Wow, dia bawa penggemar. Oh iya. Jadi memang manis. Kayak gini dong. Mana? Nggak ada yang nonton lu. Ya, orang penggemar gua mama semua kan masak siang. Jadi hari ini kita ada Raden Raka dan ada Pak Raden ya. Om aku suka ngeguyon. Om, kira aku bapak sama anak tadi. Oh enggak iya. Oh bapak barangan orang masih gadis gini. Enggak cuma jago acting, Raden Raka juga bisa mengaji. Masya Ini tayangannya Allah. dulu ini dia. Raden tuh dulu pernah sempat mondok juga ya? Aku sempat mondok waktu aku kelas 7 sama kelas 8 di Jepara. Nama pondok pesantren itu Pondok Pesantren Darul Falah Silat. Masya Allah, berapa tahun di sana? Di sana aku 2 tahun, setelah 2 tahun lulus, kebetulan waktu itu lagi zaman Covid, jadi pindah ke Bogor, aku lanjut boarding school di Bogor. Gimana sih rasanya? Kan aku sama Kak Ruben belum pernah menikmati rasanya mondok ya. Iya. Nah kamu mondok 2 tahun, pisah dari keluarga, belajar agama, fokus, tuh rasanya gimana? Mondok itu seru sih, jadi ngelatih diri kita untuk disiplin sama taat sama peraturan dan jauh lebih mengenal agama Islam dan aturan-aturan dan lain-lain. Wow, 2 tahun ya? 2 tahun. Ini 6 tahun. 6 Iya, tahun? Iya. Banyak. SD lu 6 tahun. Iya SD 6 Iya tahun. kan tuh, otakku udah jelek aja lu. 6 tahun. Bukan jelek Oma, kadang kan kita punya rasa was-was. Tapi kita juga mau ngeliat dong, kita mau lihat video Raden Raka mengaji pas masih di pesantren. Aku punya tayangannya ini dia. Raden, itu kan... Lo keluar deh, berisik, keluar. Itu kan ada videonya pas kamu masih mondok ya? Itu Ya. kan masih bisa dibilang usianya se-Ruben sekarang ya? Ya. Oh nggak beda jauh umurnya? Nggak beda Kamu jauh. umur berapa sih sekarang? Aku sekarang umur 19. Oh aku 20, Emang dia 19, gue 20. Iya, lo Bedanya kan 20 tahun beda apa yang setahun. umur 20 tahun? Iya. Nah kalau ini 22, nih dia umurnya 22 bedanya. Wendy, ini Raden. Halo. Iya, ini Raden Gatot Kaca ya. Tapi waktu itu tuh kamu mondok, kamu kepengenan sendiri atau memang orang tua yang nyaranin? Sebenarnya Orang tua sih ya. Dia Raden. Bapak, siapanya? Rame amat. nggak Ntar sebenarnya lama-lama Wendy nambah-nambah ini yang coklat, lama-lama totok tergusur. sebenarnya kalau dari aku sendiri awalnya pengen masuk SMP biasa bareng teman-teman aku, tapi papa menganjurkan mungkin pesantren lebih baik biar aku bisa mengenal agama Islam jauh lebih deep dan Tuh manggil orang tuanya papa, keren. Lah emang kenapa? Enggak maksud gue gini, dia kan diajarin sama orang tuanya untuk mondok ya kan. Iya. Lu dari kecil lu main lipstiknya sama orang tua lu gak ada yang marah ya. Enggak dia gak benahin loh En.
bedain mamanya make up. Nata Wendy. Nata, Gue kan emang dari awal bantu, kecil kan? kan. Dari kecil kan gue dulu sempat kecil. Iya. semua juga Dia gitu. kecil. Juga gitu. Katanya banyak mengalami perubahan setelah kamu dari pesantren. Perubahannya paling sih Disiplin. disiplin. Karena kan di pesantren kan kita benar-benar tanggung jawab sama diri kita sendiri ya. Ya. Ustadz tuh paling cuma kayak kewajibannya cuma bangunin kita sholat tahajud, sholat subuh dan lain-lain. Sisanya kita nyuci baju sendiri, makan pun harus ngantri agak panjang dan ya lebih ke menjaga diri sendiri sih akhirnya. Makanan tuh mesti ngantri. Kalau lu mungkin lu tidur di kantin kali ya. Lu nggak mau ngantri. Lu pasti nggak mau ngantri ya kan? Lu pasti nggak mau ngantri kan? Iyalah, gua tahu lu. Pasti dia cari kamarnya deket dapur kalau dia. Pasti. Kamu berarti berapa lama? Di pesantren berapa lama? Aku pesantren itu di Jepara 2 tahun setengah kurang lebih. Aku pindah ke Bogor tuh Covid tuh kelas 8 semester 2 pas mau kelulusan kelas 9. Benar, ke Jepara ke pesantren lo bikin mebel ke Jepara. Salah jurusan lah. Nih gua nggak tahu nih kalian berdua ada apa sebelum gua datang. Kayaknya dari tadi nggak ada apa-apa Wendy, nggak ada apa-apa. Dari tadi kayak serang-serangan terus. Nggak ada, Itu nggak mah ada biasa. biasa. Karena aku orang nggak ada Ayu, aku bingung aku memilih kamu atau kamu. Aku Nggak ada. Kita mau minta untuk Raden Raka untuk membaca surah Al-Quran Al-Kahfi ya. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Masya Allah. Jadi sekarang sampai hari ini kamu udah hafal berapa juz deh? Dulu aku sempat ngapalin Al-Quran, tapi kan kalau hafalan Al-Quran itu kan harus diulang-ulang terus tiap hari ya. Konsisten ya. Fokus dan komitmen Fokus ya. komitmen. Jadi karena waktu itu aku kurang konsisten, jadi sekarang paling juz 29 sama juz 30 doang. Oke. Nah, jadi aktor muda membuat Raden Raka kebanjiran banyak fans. Aku punya tayangannya, ini dia. Kita tuh masih punya fans gak sih Wendy? Hah? Masih punya fans gak sih kita? Udah tua kali. Kalau dulu zaman-zaman muda mau ada ya. Aku pengen ada yang bawa-bawa Oh, itu buat iya, dia gitu iya, loh. iya, Iya. Bikin gathering kayak Tapi gitu. gue lagi bingung deh. Gue posting Instagram, gue posting TikTok. Misalnya gue hari ini gue post kan kalau misalnya orang komen itu kan biasanya komen relate sama postingannya ya. Iya. Iya kan misalnya gue posting berdua sama Ruben Nah. gitu kan. Postingannya komennya kan relate gitu. Nah. Gue dari minggu kemarin kayaknya orang komen gak ada yang relate dah. Isinya THR, minta THR semuanya. Ya. Relate itu justru relate. Relate, itu Makin kan sama- dekat nih. Enggak, bukan sama foto tapi sama suasana Makanya dia. gue kagum lu bisa jualan di TikTok, di gitu-gitu. Kok Ya. gue isinya kenapa orang THR semua ya? Ya udah, nanti kasih tahu lagi. Pokoknya sampai nanti lebaran kalian itu, sampai lebaran nanti kolom komentarnya ke Kak Igun itu terus sayang ya. THR terus. Ya. Lo juga mancing. Lihat senyumnya lo. Biasanya kalau ada fans ngapain aja sih? Biasanya kalau ada fans paling aku kalau sempet aku ngobrol-ngobrol sama mereka. Ya. Atau mungkin biasanya minta foto, terus aku nanya kalian dari mana, pulangnya naik apa. Karena kan pasti Kita kurang nanya kali sama fans. Jadi kalau dia rajin nanya. Gua mau nanya, ntar takut ujung-ujungnya THR, Mak. Oke,
Jadi kamu sendiri yang ngebangun itu juga gitu ya. Jadi berarti mereka jadi kayak nggak berjarak deket. Iya, karena kan balik lagi tanpa adanya dukungan mereka, aku nggak bakal sampai di titik ini sampai. Ini kalau dress code kamu yang emang suka baju warna coklat ya? Dress code kalau nggak salah ada yang nentuin juga ya. Tapi Bukan aku bikin dia. pilihan ada warna hitam atau warna coklat sampai akhirnya. Emang lo? Enggak, gue pikir dia pulang pramuka dia kemarin. Nah mereka kalau disuruh untuk pramuka. Berarti aku bisa ya jadi fans kamu. Aku kan coklat bajunya kan. Ini juga nih ada coklat-coklat. Juga ada coklat-coklat. Oke, kita coba reka mohon adegannya. maaf, sebelum reka adegan, Mbak agak kayak sedikit. Yang ujung mau jatuh tuh kayaknya. Ceritanya, kita coba reka adegan yuk. Ceritanya Raden Raka lagi break syuting, terus disamperin oleh fansnya untuk minta foto dan ada yang ngasih hadiah. Nggak lama datanglah artis Igun dan manajernya Wendy. Igun marah ke Wendy karena fansnya nggak ada yang datang. Wendy sebagai manajer mencoba menenangkan Igun. Igun malah sinis dan jelek-jelekin Raka di depan fansnya. Gak lama datanglah 2 orang fans Igun sambil bawa rantang. Maoni sama Juwita. Igun pun marah-marah dan mengusir semuanya di lokasi syuting. Yuk, cari kelucuan sendiri. Siap ya? Raka di sini. Oke, boleh. Kamera, action. Suatu cerita ketika Raden Raka lagi break syuting, lalu datanglah para fanbase-nya untuk meminta foto dan memberikan hadiah sama Raka. Halo. Semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Kalian pada mokel pasti ya. Oh, pokoknya mulut nasi padang. Tak lama datanglah artis Igun dan manajernya yang kesal melihat. Apa lagi Gun? Apa? Ma Wendy. Semua manajer lupa. Lama-lama gue gedek deh ngeliat artis baru itu. Kenapa? Gue nggak suka aja kalau ruang makeup gue bareng sama fans-fansnya gitu. Lo nggak boleh sirik, tapi gue lihat tebel juga Gun. Apanya tebal? Bibir lu. Baru kali ini nih. Ya kan? Lihat dari dekat. Apalagi kalau lu berdiri ada bayangan, Wen. Kayak Donald Bebek. Di putih, ada putih di putih. Ini. Igun pun marah karena tidak ada fansnya yang datang. Bisa nggak sih kita bayar figuran aja buat ala-ala fans kita? Maksudnya gimana? Kalau fans itu kan memang mereka ngidolain dari awal. Ih, gue tuh apalagi gini nih, gue nggak suka deh mereka tuh nontonin gue gitu. Tak lama datanglah fans Igun. Ya lu. 2 orang. Kalau kayak Igun gitu. Nih. Igun ada makanan buat kayak Igun kan? Bentar. Ini fans kamu. 20 tahun dia ngikutin kamu. Sebenarnya manajer, Ya. bukan dia fans dan dia ngikutin. Terus? Menghantui. Igun ada makanan buat kayak Igun kan? Makanan buat kayak Igun. Iya. Oh iya. Asik. Ini juga gitu. Ini juga. Igun minta THR. Mbak, saya ini artis bukan mau jaga malam. Ngapain Mbak kasih kopi segini nggak tidur dong gue. Igun Makasih ya Mbak. Makasih ya. Assalamualaikum. Yang begini. datanglah Raka melihat ini. Baru nyampe lokasi syuting ya? Iya, dari tadi aku di sini. Aku mau ke ruang ganti karena fans kamu terlalu banyak di ruangan. Bentar Mas Raka. Kamu mau kemana? Ke ruangan. Kamu mau ke ruang ganti? Enak aja. Jam berapa nih? Buka warung. Ayo. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Bener gak sih kau bawa rantang tangannya gini? Hah? Biasa aja. Emang berat Ini gak ada isinya kan? Nggak ada. Raden Raka pernah viral gara-gara adegan syuting. Aku punya tayangannya, ini dia.
Kalau aku cuman pengen tanya itu gimana nasib editornya itu? Nah, itu sebenarnya teknik S3 marketing. Oh. Tapi gara-gara kejadian itu akhirnya langsung viral Jadi alhamdulillah. sebenarnya itu ceritanya kamu di surga. Agak lupa sih udah agak lama. Ya adalah di Ceritanya suatu lagi Berarti di sebenarnya alam- kita kalau mau ke surga alam cari aja baka kain hijau ya. Oke, nah biasanya kan orang suka nggak ngerti kalau itu bukan bagian dari kita kan, tapi dari tim. Akhirnya jadi kamu nggak yang dibully gitu? Malah orang-orang jadi pada ketawa sih. Mungkin ada yang bagian aku green screen itu diambil terus diedit kayak aku lagi di kartun, lagi di mana. Oh jadi mereka yang ngeditin malah? Jadi viral semua di Twitter. Iya, di bener mana lah. gitu. Oh, tuh lu gitu harusnya. Ngapain lagi? Ya, katanya lu kan udah mulai aktor, dia udah Iya. aktor, dia udah Enggak, gue udah hapus. hapus. Oh sempet kemarin aktor. Kemarin Indonesian Actor, sekarang gue mau ini peraih penghargaan pemeran pembantu terbaik FFI. Ini yang namanya gue bilang pemain bertingkah, ngerti gak? Baru syuting belum tayang udah mau dapat penghargaan. Tapi gue alhamdulillah loh. Gue kemarin syuting film 5 hari. Kok pas gue ngecek di rumah ada 5 botol. 5 botol nama gue kagak Ini minum. untuk minuman di lokasi syuting. Yang ada tulisan namanya, nama aku. Kan aku bintang. Oh, di Iya. koleksi. Iya. Oh, nyenengin orang kan gitu, walaupun bulan puasa boleh. Ada namanya, Oma. Iya. Ada namanya gitu. Siapa pasti nama lu di botol Mak Bulan ya? Siapa ya? Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Market. Sama seperti di film favoritmu, semua cara akan ku coba. Akhirnya datang juga bulan. Sekarang kita kedatangan pasangan suami istri yang Masya Allah baru saja pulang dari Tanah Suci. Kita panggil ini dia, Sandi Syarif dan Pilsa Idrus. Bunda Korla, silakan duduk, Bunda. Yala. Bunda Korla. Ya Allah. Langsung aja, Bunda yala, Korla, yala, Bunda Korla. Wah, kalau ngeliat, tapi gua kalau ngeliat konten lu gua ketawa ngakak loh. Masa sih, Be? Iya, gue inget-inget dia zaman dulu loh. Kalau gua nggak ngakak sendi-sendi gua ngilu. Sandy dan Pilsa ini baru saja melakukan umroh di Tanah Suci. Aku punya tayangan dulu dari mereka. Ini dia. Boleh dong ceritain pengalaman umroh kemarin. Pengalamannya seru. Kemarin perdana kita umroh di bulan Ramadan. Jadi untuk bulan Ramadan pertama kalinya kemarin dan alhamdulillah kita mandiri. Jadi kita berangkat sendiri, arrange sendiri semuanya. Dan yang lebih serunya lagi ya ada konflik ya di sekitar Timur Tengah kemarin yang sempat bikin juga kita deg-degan. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Jadi pulang itu di luar dari jadwal semestinya apa Enggak, pulangnya kita normal. Jadi itu sekitar tanggal 1 kalau nggak salah tanggal 1 tanggal 2 itu konflik perang di sana. Terus kita schedule-nya tanggal 6 pulang, ikutin schedule-nya normal. Naik pesawatnya apa? Kita pakai Oman Air, jadi transitnya di Oman. Yang transit di Dubai, Qatar gitu-gitu yang sempat di Stop ya. di stop sebentar. Oke, tapi bener nggak sih hampir gagal berangkat? Gagal pulang. Visa. Jadi awalnya beberapa hari sebelum, karena kan crowded banget ya. Di Saudi itu infonya memang lagi karena banyak yang overstay dan lain-lain, jadi visanya itu sangat ketat. Apalagi pada saat Ramadan. Nah kemarin kita udah arrange semua tuh, sudah siap berangkat semuanya. Kita udah urus visa 2 minggu, ternyata visanya stuck. Wah itu sempat, waduh ya Allah, kita pengen berangkat gitu, kita pengen cobain ngerasain di bulan Ramadan karena insya Allah pahalanya seperti haji ya, sama seperti haji. Tapi alhamdulillah Allah undang dan Allah mudahkan semuanya. Oke. Tapi pada saat kemarin ini di perjalanan umroh kemarin, apa momen yang paling menyentuh buat kalian berdua? Menyentuh. Menyentuh apa ya? Momen yang paling menyentuh, ya pertama kita memang berdua pengen ngerasain di bulan Ramadan. Itu memang pahalanya yang kita kejar.
Karena kita tahu pahalanya yang tadi aku bilang sama seperti haji. Jadi kita bersama Rasulullah ya. Haji bersama Rasulullah itu yang kita kejar dan momen itu alhamdulillah Allah izinkan. Ya semoga tahun-tahun depan kita bisa Izinin lagi. Amin. 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 Berarti doa khusus ada dong di sana ya? Banyak men. Banyak ya? Banyak. Doa khusus banyak, doa Titipan. diri sendiri banyak, doa titipan banyak, semuanya alhamdulillah kita doain. Ini perjalanan kemarin mandiri itu sulit atau enggak sebenarnya pasti lagi di sana? Sebenarnya enggak, karena ya alhamdulillah karena memang sudah berpengalaman beberapa kali Iya. sebelumnya menggunakan travel. Tapi pas kita ngerasain kita coba pengen mandiri berdua, kebetulan teman juga ikut, jadi kita kapal suami istri berempat. Dan alhamdulillah semuanya lancar Ben, semuanya lancar, nggak ada masalah apa-apa, kita enjoy, kita bisa arrange sendiri semuanya. Mau kita ngebut, mau kita santai, itu semuanya diatur sendiri selama 12 hari. Semuanya Ya lancar. ketergantungan sama jamaah lain juga Yes. ya. Jadi bisa maksimalin ibadahnya gitu. Ya, oke. Aku ada artikel yang mau kita tanyakan, coba mana artikelnya? 15 tahun rumah tangga, Sandi Syarif suka dibikin kesel sama masakan istri yang di luar nalar. Maksudnya gimana nih? Kayaknya biarkan istri yang menjawab ya. Kenapa sampai bisa bikin kesal gitu loh. Misalkan masak ayam goreng rasanya toge Itu misalkan. dia. Kan di luar nalar itu. Iya. Apa coba dibikin keselnya gimana sih? Enggak sih, sebenarnya kan aku emang nggak bisa masak Kak. Cuma pada saat itu pas baru-baru nikah lah, baru-baru nikah tuh ya itu kayak ada kepengenan pengen masakin suami kan Kak. Udah belajar di YouTube tuh udah masak sop, tempe segala udah lengkap, sambal semua. Pas udah mau makan, tiba-tiba Tuh. Menjelang zuhur tuh, dari jam 9 pagi dia masak. Sibuk gitu, kayak iye gitu, kayak iye. Keringetan. Bunda bete, bunda bete, bunda bete. Heeh. Gitu. Sementara gue dengan cantiknya gitu ya. Nunggu gitu kan. Kalau dia yang begitu kesannya kayak bercanda ya. Oh gitu kayak serius ya. Udah nih, udah setengah 12 sebelum zuhur kan. Bi, ayo Bi. Aduh, pengantin baru Bu, gitu Iya. kan. Udah ayo makan, ada sop, ada tempe sama sambal. Oh, seneng nih, girang nih. Tenang, udah lapar Ben. Iya. Memang sengaja nggak sarapan. Udah di Meja makan. udah di meja makan. Dia buka ini apa? Hidung saji, Rice cooker. oh, rice cooker. Rice cooker. Terus ternyata belum masak, Jreng. Nasinya lupa masak. Sopnya sudah ada, sambal, tempe goreng udah ada. Terus makannya pakai apa? Jangan marah, pergi aja ke warung beli nasi. Iya, Kenapa beli harus nasi. marah jadi laki? Gampang banget lu jadi laki, marah lu. Terus apa? Lu keluar aja lu ke warung beli nasi, apa susahnya 5.000, 10.000. Emosi dia. Gue belain ya, Say. Hasil kamu kan. Kalau itu terjadi, Ya. pilihannya kan sebenarnya cuma tinggal pergi ke warung, tapi pilihannya dua. Lu ke warung beli nasi, atau lu ke warung jual lauk bini lu. Akhirnya gimana? Dapetin nasi? Akhirnya ya udah menjelang sholat zuhur ya gue sholat zuhur dulu lah sambil lapar. Kerucuk gitu. Nasinya belum ada. Matengin nasi dulu. Nunggu dulu. Itu pengalaman pertama waktu kita jadi pengantin baru. Tapi sekarang ini, Sekarang Tetap ini masak di rumah? Enggak masak juga, gue yang masak. Yalah. Gue yang masak, Ben. Ipan ini gue yang masak. sabar ngapa sih? Sabar, Lu di rumah Besok kalau nyari bini yang bisa masak ya. lu kalau ngeliat kelakuan laki lu ketawa aja lu ya? Tadi lo, tadi lo ngomong ke apa? Ke Raden gimana tadi? Besok Cari istri kalau nyari bini yang bisa masak. yang bisa masak. Kata dia gini, mendingan gue nyari bini yang nggak bisa masak ah. Yang bisa masak bener. Kalau nggak bisa masak kayak ntar laki jadi begitu lagi. Astagfirullah. Wah, ini apa sih? Bercandanya lu. Dia tersinggung tahu. Lu sabar ya. Lu sabar ya. Kita coba reka adegan ya. Ceritanya. Sorry. Beda kalau Sandi kan acting. Iya, ini Kalau serius, kalian berdua kan? harian. Hari-hari. Wendy, lu bercandanya gila deh. Wendy. Enggak,
kok, Wendy bercanda. Iya. Emang. Kita reka adegan yuk. Cerita. Yuk reka adegan. Ceritanya. Lihat mah biasa aja buka Kita reka adegan ya, ceritanya. Lo lihat nih, mana ada orang masak sop dikit banget begini lihat. No. Itu gue yakin sop di itu sop di nasi bok kan? Iya kan? Dikumpulin kan? Dikumpulin. Ceritanya kakak saya Ntar dulu, Mak. Ntar dulu. Sopnya sampai pucat banget kayak kurang darah lo. Ah. Kesel banget gue. Lagi open house buat bukber di rumahnya. Ya. Igun dan Wendy datang sebagai tetangga yang gak sabar buat dapet makanan gratis. Pas jam buka, Igun dan Wendy langsung ngambil sop dan siap-siap ngambil nasi di rice cooker. Pas ngecek di rice cooker, ternyata belum ada nasi yang dimasak. Karena malu, Sandi dan Pirsa pun akhirnya bagi-bagi THR buat tetangga dan menyuruh mereka pulang. Oke. Sip, Yuk. ayo. Bukber ya ceritanya. Jadi sebentar lagi teman kita mau datang, mau buka Alhamdulillah. puasa bareng. Udah siap Ada semua, Mak Igun sama Wendy. Mak Igun. Ya, Mak Igun. Ya. Mama. Ada Assalamualaikum. Allah. Apa kabar, Bro? Ya Allah. Bro, puasa, Bro. Bini lu udah masak. Udin. Heh, kan gue bilang masih aja lu begaul sama nih orang. Ini tuh. Jadi gak? Nah, ini kan udah mau buka puasa. Ternyata bini gua masak sop, ada sate, ada bakwan semuanya. Cobain Langsung ya, dicobain ya. Wah, beduk. Mana beduknya? Oh, alhamdulillah. Masuk. Lanjut, yuk, ini dia. Alhamdulillah ada sate ayam. Mereka mencoba Wow. mencicipinya. Gitu. Makan yang banyak ya. Ya lu tinggal cari alasan dong kalau lu enggak. Cari alasan apa? Oma batal dia ngambil sate. Jangan batal dong. Kan cuma ngambil orang adegan. Pegang dong. Kalau lu kunyah, lu telan baru. Bau satenya beneran lagi. Iya. Bau satenya beneran lagi. Sumpah, satenya baunya sate banget. Sate banget. Ya, teh banget. Yuk, makan pakai nasi ya. Mana? Oh, ini makan sate bisa. Ternyata nasinya tidak ada. Begini dulu. Oh, ya Allah. Ini persis kayak kejadian gue baru nikah, Wen. Ini Wendy, persis. kalau mau nih kalau makan sate, dia gini, satenya utuh gitu. Lu mah. Belum ada nasi. puasa. Kamu gimana sih? Oh, maaf ya aku lupa Bi karena puasa jadi nggak fokus gitu Bi. Allah. Males. Udah, aku mau cari makanan Bininya yang nggak mana. fokus, lakinya nggak jelas. Dan akhirnya semua pun menikmati built-in. Aduh Pak Wendy, aku lagi pusing banget ini. Aduh, kamu kenapa serius kayak gini sih mukanya? Iya nih aku lagi pusing, kan aku kayak pengen berangkatin orang tua aku umroh. Terus aku harus bagi-bagi hampers nih, parcel buat temen-temen aku. Tapi aku harus nabung juga. Kayak aku Semuanya tuh harus terus dipikirin ya. mikirin semuanya, Iya. pengeluaran aku banyak banget. Belum nyiapin parcel buat keluarga, teman-teman pula kan. Tenang aja, ada Hatari yang lagi bagi-bagi hadiah besar di Gebiar Hatari miliaran rupiah 2026. Nih Hatari, hadiahnya juga nggak main-main loh. Mulai dari 30 paket umroh, logam mulia, tablet, smartphone, sampai uang tunai miliaran rupiah. Keren banget Pak Wendy. Itu cara ikutnya gimana? Susah gak? Gampang banget, kamu cukup beli aja Hatari Si Hong Puff 245 gram varian apa aja.
Kirim minimal 2 bungkus atau lebih kemasan kosong dan fotokopi KTP beserta nomor handphone aktif ke PO Box Hatari Jakarta 12.000 atau alamat kantor ASW Foods Jakarta. Untuk alamatnya bisa kamu cek di website www.aswfoods.com. Oke, itu dia. Wah, kalau gitu caranya gampang banget ya ternyata Gampang Pak Wendy. dong. Tapi periodenya tuh sampai kapan? Aku masih bisa ikut nggak? Masih dong, periode pengirimannya dari Februari sampai Desember 2026 dan akan diundi sebanyak 4 kali dimulai dari bulan April 2026 nanti. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, follow aja Instagram atau Facebooknya di @hataribiskuit. Wah, kalau gitu aku jadi pengen langsung ikutan deh. Iya dong, harus Din. Jadi kamu bisa ngasih parcel sekalian ajak semua keluarga sama teman-teman kamu untuk ikutan. Nah sekarang langsung aja kita telepon ya pemenangnya kali ini. Gebiar Hatari Miliaran Rupiah 2026 lebih besar hadiahnya dan lebih besar kesempatan menangnya. Hatari Biskuit. Tiada hari, Hatari Biskuit. Sekali lagi ya, Hatari Biskuit. Tiada hari tanpa Hatari Biskuit. Oke. Tanya Din. Dengan siapa di mana? Dengan Tawina dan Dengan Dengan Nadia Nadia dari. Jambi. Oh Nadia di Nadia dari Jambi. Oke, dengarkan pertanyaan dari Dinda ya. Oke, kemana sih amplop kemasan kosong Hatari Biskuit si Hong Puff harus dikirimkan? A, Di PO Box Hatari Jakarta 12.000, B, kantor ASW Foods Jakarta. C. Semuanya benar. Pasti C. Jawabnya Jawabannya? C. Semua benar. Betul. 1 juta rupiah dan jangan lupa dipotong pajak. Potong pajak ya. Tiada hari tanpa Hatari. Jangan kemana-mana ya, tetap di Bulan Manis, obrolan manis. Hit. Yang mencinta fortune cookie masa depan berani. Sekarang kita kedatangan seorang ulama yang Masya Allah aktif menyebarkan dakwahnya hingga ke berbagai negara. Kita panggil langsung ini dia, Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wa huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Masya Allah, ini Abu ya kita tercinta udah dia datang ke Brownies. Tapi gini, bukan cuma di Indonesia, tapi Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf ini aktif dakwah di berbagai negara. Coba kita lihat foto-fotonya dulu ya. Ini lu nih, Thailand. Ya, Iya, Thailand. Habib ke Thailand, ke Malaysia ya, Bib? Ke Malaysia. Seringnya, Bib. Singapura, ke Cina. Ke Di Cina katanya ada masjid bagus banget ya, Bib, dari ribuan tahun lalu ya, Bib? Di Guangzhou ya. Guangzhou. Kita ke Cina mah yuk. Ayo. Kamu apa kata lu hayu? Tapi negara mana aja sih? Gampang aja, gampang diajak. Habib yang udah pernah Habib datangi untuk dakwah? Kalau di Asia Tenggara hampir semuanya kayaknya lah. Asia Tenggara ya. Asia Tenggara, Asia, Cina, ke Makau, ke Guangzhou tadi, ke Jepang, juga ke Afrika, Australia, alhamdulillah. Berarti Bib, kalau Habib lagi dakwah ke luar negeri gitu, dakwahnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia, ada yang translate atau pakai bahasa Arab, Bib? Beberapa tempat kayak di Malaysia bahasa Melayu karena saya orang Palembang aslinya. Masih mirip-mirip. Terus juga di Singapura pakai bahasa kita, Brunei juga sama, tapi kayak di Thailand ditranslate ke bahasa mereka. Ah, bahasa sana ya. Ini di Thailand tadi barusan. Ini di mana, Bib? Kalau ini di Indonesia kayaknya. Ada lo nggak tuh, Mak? Di mana dulu? Tengah gue, cuman gak kefoto. Iya, udah. Tapi Bib ketika dakwah di luar negeri ada nggak sih perbedaan pendekatan atau mungkin dibandingkan dakwah di Indonesia? Kayaknya dari belasan tahun saya keliling-keliling ke beberapa negara, dakwah paling nikmat itu di Indonesia.
nggak ada tandingannya sama sekali karena sebagian negara itu perizinannya sulitnya minta ampun. Sebagian teman-teman kita kadang-kadang perizinannya itu 6 bulan sebelum membuat satu event gitu. Kalau di Indonesia kadang-kadang di program televisi saja kita bisa buat tausiah seperti ini. Oh, di luar negeri itu kerumunan tertentu juga nggak boleh ya? Iya, banyak yang dilarang. Betul. Oke. Di setiap perjalanan dakwah, apa pesan utama yang selalu Habib ingin sampaikan ke jamaah? Saya pengen semua orang itu nyontoh Rasulullah, ya. Jadi rata-rata kebanyakan dakwah yang saya sampaikan, gimana caranya setiap umat itu mencontoh Rasulullah SAW. Karena ketika Rasulullah SAW dijadikan suri tauladan, maka tentu kehidupan dunia akan menjadi bagus, kehidupan akhirat apalagi gitu. Itu yang pertama, dan yang kedua saya senantiasa menekankan untuk persatuan. Kadang-kadang kita beda caranya saja, tapi hasil yang ingin kita capai itu biasanya sama. Sama-sama pengen surga. Cuma caranya ada yang 5 tambah 5 sama dengan 10, ada yang 4 tambah 6 sama dengan 10. Oke. Jadi pesannya simpel banget ya, intinya adalah bersatu gitu ya. Nah ini tapi sosoknya begitu menginspirasi, ulama Tarim sampai tuangkan ke dalam syair. Aku punya tayangannya dulu coba ya. Nah, Masya Allah ya. Habib, ini pengen tanya deh, seberapa dekat hubungan Habib sama ulama Tarim? Sebenarnya lagu ini dibuat sama liriknya oleh ulama Yaman dan dinyanyikan oleh penyanyi dari Suriah, dan alat musiknya itu dari Mesir dan studionya di Turki. Jadi internasional banget. Ada salah satu ulama dari Yaman, dia buat pujian syair untuk saya. Adapun kedekatan dengan ulama Tarim, saya kebetulan ambil kuliah S1-nya di sana. Jadi saya duduk di sana sekitar 4 tahun lebih untuk mengambil syariah di sana. Kemudian meneruskannya di Indonesia. Keren loh, itu luar biasa loh. Tapi gini, Ren, ini maksudnya juga untuk manis yang ada di rumah. Aku panggilnya Abuya gitu. Jadi Abuya ini juga salah satu orang yang ngebimbing aku. Banget semuanya. Dan terus aku bisa bercerita semua, segala hal gitu. Jadi yang membuat aku mengenal Islam lebih simpel, terus lebih ya penuh cinta, itu ya beliau ini gitu. Mengajarkan dan juga mengenalkan, bahkan membimbing, mengarahkan aku ketemu dengan orang luar biasa hebat di Mekah ya. Di Mekah ya dari beliau ini. Aduh, ontanya ribet ya, udah mulai muncul. Belum, repot ya. Gak sabaran nih orang nih. Iya, gak sabaran. Ada kepala onta nongol. Iya. Lagi serius lagi. Soalnya kalau di belakang suka dinyamukin dia, jadi dia maunya cepat keluar. Gitu ya. Nah, karena sudah ada Habib di sini, sekarang kita mau menjawab pertanyaan netizen dengan segmen netizen bertanya, Haji Igun menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Igun. Habib, kenalkan, ini piaraan saya. Namanya Onti. Habib, temenin saya ya. Karena netizen banyak yang suka bertanya-tanya pada bapaknya. Kadang nggak dapat jawabannya sama bapaknya, dia tanyanya ke Haji Igun. Iya. Oke. Coba kita lihat pertanyaannya ya. Dari studio. Oh, Mau tanya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Haji Igun mau tanya, Ya. apa hukumnya kalau pas tarawih saya pilih masjid yang imamnya paling cepat biar bisa cepat pulang? Haji Igun dulu deh jawab deh. Haji Igun dulu jawab. Kalau nih Haji Igun punya pendapat ya, sholat itu hubungannya kita sama Allah. Terkadang kita merelakan waktu kita berjam-jam untuk bekerja, tapi coba luangkan waktu 5 menit buat Allah, apa susahnya? Ya kan? Dan Dinda harus ingat, terawih itu tidak ada setiap bulan, karena bulan ini paling mulia, ya. Walaupun sholat terawih itu hukumnya sunat, tapi coba lakuin sebisa mungkin, jangan sampai bolong, ya.
Ada 8 rakaat. Ya Habib, ada 8 rakaat. Ada berapa rakaat lagi, Bib? 20. Ada 20 rakaat. Ada yang 8 jam gak kelar-kelar. Kayaknya lu gak bakal sanggup. Gimana kalau menurut Habib? Kayaknya jawabannya udah Ustadz Andi ya. Nah, pertanyaan Haji Gun sholat nggak nih? Ya insya Allah. Insya Allah. Iya. Ya tergantung Nah, kemarin Ma Ipa sholat nggak? Ya, iya. Ada lagi yang mau bertanya? Tolong yang lebih sulit, yang lebih sulit. Yoi. Pak Haji. Pak Oh, Pak Haji. Haji. Mati. Pak Haji. Halo. Tolong Pak Haji. Coba bentar. Mike dibuka dong. Nomor berapa Pak itu? Haji, tolong dibuka. Sabar. Udah, tadi udah. Pak Haji, teman saya kalau ngutang Nama, susah lu punya banget nama bayar. nggak? Nama. Nama nggak? Nama. Saya Alek Pak Haji. Dari mana? Haji lu nggak budek. Dengar. Alek mau nanya Pak Haji. Teman saya kalau ngutang susah lah bayarnya. Bilangnya pemutihan aja. Lebaran aja pemutihan dosa. Masa utang kagak? Gitu Pak Haji, gimana hukumnya Pak Haji? Oke. Pak Haji coba jawab ya. Kalau memang kita susah mengikhlaskan orang untuk kita pinjamkan uang, usahakanlah kita tidak usah minjamin. Berapa uang yang kita punya, kita ikhlasnya berapa, kita kasih seikhlasnya. Daripada kita berharap uang itu kembali. Iya kan? Karena hutang itu akan ditagih sampai hari kiamat nanti. Bagaimana? Jadi ada kisah Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tidak akan mensolatkan orang yang masih punya utang. Oke. Jadi Rasulullah SAW kalau diundang untuk sholat jenazah, Rasulullah akan tanya, dia ini punya utang atau enggak? Ya. Kalau dibilang punya ya Rasulullah, Rasulullah akan mundur, bayar dulu hutangnya. Jadi betul-betul masalah yang besar bagi seseorang ketika dia memiliki hutang. Sehingga pahala terbesar adalah ketika kamu merelakan hutangmu bagi saudaramu. Iya, karena itu jauh lebih baik. Ya, kameramen ada butuh berapa hari ini? Berapa? 5 orang aja katanya 5 orang. Maksudnya 5 orang gimana? 5 juta apa 5 orang loh? Iya mana ada nggak? Hah? Ya udah kalau misalnya emang limpunnya ya. Ada lagi? Ada. Ya. Wah ini konflik banget mukanya nih. Nama saya Udin, Pak Haji. Nama nggak ada nama lain loh. Pak Silakan Haji, Din. kan mau lebaran nih bentar lagi. Ya. Makanya kayak Nugi. Pastikan bayar zakat fitrah. Boleh nggak bayar pakai beras kencur? Nah Habib dia. Kayaknya Habib bisa jawab deh jawabannya deh. Habib dulu coba pakai Kayaknya beras. gampang banget ini jawabannya. Oke. Jadi gini, jangan pernah bercanda tentang zakat. Masya Allah. Ya. Ini poin. Jangan pernah bercanda tentang zakat. Karena zakat itu Allah itu sudah memberikan keringanan yang amat sangat ringan untuk manusia. Ya. Jadi zakat itu sebenarnya dilihat dari seberapa besar penghasilan kalian. Oke, karena kalian harus ingat bahwa harta yang kalian miliki itu tidak selamanya 100% punya kalian, tapi punya hak orang lain. Ya, kalau saran saya daripada kamu bayar zakat pakai beras kencur, coba pakai beras porang. Gimana, Abid? Ada Tapi ini lagi poin bagus sekali. Kita nggak boleh nggak boleh ngeremehin urusan Ya. agama. Sehingga dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala seakan bertanya-tanya dengan nada marah begitu. Abillahi, apakah aku dan syariatku dan rasulku kau jadikan mainan? Ya. Jadi ini poin bagus sekali untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa untuk agama tidak ada permainan. Jadi sebenarnya kalau aturannya di Islam kita ini zakat fitrah ya, Bib. Fitrah. Zakat fitrah itu berapa persen, Bib? Dari harta kekayaan Zakat yang kita fitrah punya. itu beras. Beras. Ya. Berasnya harus seenak beras yang kita makan, teman-teman ya. Ya. Tapi kalau kalian hari-hari makan nasi bok ya seenak nasi bok lah. Betul kan? Bukan beras ya, makanan pokok di satu tempat. Makanan pokok. Ya. Berarti saya beras porang nih tahun ini ya. Pak Haji mau nanya lagi Pak Haji, boleh? Boleh, Mbak. Boleh, ya. Puasa dia puasa. Boleh lemas, ajinya lemas nih soalnya onti lapar. Ya
Jadi gini Pak Haji, biasanya kan kita tiap lebaran kita silaturahmi ke rumah saudara gitu Ya. kan. Tuh ada kaleng biskuit tuh. Ya. Nah, ada kaleng biskuit, Ya. ada minuman-minuman soda. Nah, begitu dibuka, kirain biskuit, ternyata rengginang atau kerupuk. Nah, ini jawabannya. Ini mohon pencerahannya. Ya, ini yang menarik. Itu Ini yang hukumnya gimana? Ya, ini yang menarik. Ya. Bahwa kita esensi dari Mampus esensi. esensi dari nilai silaturahmi itu bukan dari apa yang dihidangkan, tapi niat baik kita untuk meminta maaf pada orang-orang yang terdekat. Ya, kita tidak bisa menyamakan dapur orang seperti dapur kita. Apa yang terhidang di rumah kita terhidang di rumah orang. Kita cukup menghargai. Oh, mungkin ada biskuit, ternyata dalamnya rengginang. Ya nikmatin aja daripada hanya udara di dalam biskuit itu. Justru ini penting. Justru kalau kita tahu tetangga kita dalam kondisi yang tidak mampu, alangkah lebih baiknya di saat kita silaturahmi kita bawa makanan buat mereka. Bawain biskuit yang paling enak, bawain makanan. Saya pernah ada satu cerita tahun lalu, ada orang bersilaturahmi Ramadan ke rumah saya. Udah dia berharap ada makanan, dia nggak bawa apa-apa, pulang masih ngedumel. Oh, gue. Kasih bawa gue aja lo. Hah? Iya. Gue udah bilang buat tebak nih, Bener kasih nggak, Bib? gua. Bener nggak, Bib? Sebenarnya semua jawaban sudah diborong sama Haji Igun. Haji Igun. Hei! Udah ya. Tapi Onti mules. Haji. Iya Wendy. Tapi memang orang harus bersyukur ya. Ya. Maksudnya kalau buka kaleng biskuit isinya rengginang ya masih alhamdulillah. Ya. Buka kaleng biskuit isinya bis damri gimana? Gede kan? Ini satu lagi hal yang menarik. Di saat segala sesuatunya itu kita forsir, itu ternyata tidak baik. Ternyata sebuah program itu butuh yang namanya iklan. Oh, Masya Allah. Ya kan? Karena iklan-iklan ini yang menopang THR pegawai. Ini dia. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Terima kasih semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak. Sukses terus, happy terus. Salam buat keluarga pastinya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian semua. Dan sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Hey.